Jadi hijrah Bapak Ibu sekalian memiliki dua makna. Ulama mengatakan begitu ya. Supaya lebih mudah difahami, ada namanya hijrah hissi, ada namanya hijrah maknawi. Hissi itu lebih kepada fisik, hijrah secara fisik. Bagaimana seseorang yang tertekan di satu lokasi, dia tidak bisa beribadah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia pindah. Dan kalau orang seperti ini, dia tidak pindah ya. Dia sengaja tidak mau pindah ke lokasi lebih bisa beribadah kepada Allah, maka ini bisa menjadi dosa bagi dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ada dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, "Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Orang-orang yang pada saat diwafatkan oleh para malaikat di saat ajalnya datang, dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Makna menzalimi sini mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka para malaikat bertanya, di mana kalian dulu? Kenapa di dunia selama hidup kalian tidak bisa sholat? Atau tidak ada ibadah yang kalian kerjakan? Sholat tidak, puasa enggak, zakat enggak, semuanya tidak. Mereka mengatakan kami dulu tertindas, kami nggak bisa beribadah. Maka para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas, lalu kalian bisa hijrah ke sana? Mereka itu adalah balasannya neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat yang ditempuh. Jadi kalau ada orang berada di satu negara yang sifatnya dia tidak bisa beribadah, tertindas, sementara dia punya kemampuan untuk hijrah, lalu dia tidak hijrah, dia tidak pindah ke negara muslim, maka ini justru akan jadi masalah buat dia di akhirat nanti. Kemudian ayat 98-nya Allah mengecualikan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan perjalanan, tidak mampu pindah karena mereka lemah secara fisik. Sebagaimana di lanjutan ayat 98-nya masih surah An-Nisa, illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah secara fisik dari orang tua, wanita, anak-anak, maka mereka tidak mampu, tidak punya ide untuk hijrah. Kalau kita sekarang mungkin tidak ada biaya untuk biaya tiket, pesawat atau yang lainnya, mereka tidak mampu, maka mereka itu tidak akan diberikan hukuman oleh Allah. Nah ini secara hissi gitu ya. Jadi dia hijrah secara fisik. Hukum hijrah ini ada 3 dalam hijrah hissi ya, secara fisik. Wajib, tidak ada pilihan kalau dia punya kemampuan dan tertindas di wilayah itu. Ada yang tidak wajib karena punya uzur. Tadi wanita, orang tua, anak-anak yang tidak mampu melakukan perjalanan untuk hijrah. Tapi di saat itu ulama mengatakan mereka harus bersama komunitas mereka. Gak boleh hidupnya mencar-mencar. Misalnya komunitas muslim cuma ada 10% di wilayah itu, maka dia akan berusaha bersama komunitasnya supaya bisa sholat, bisa puasa dan segala macam gitu. Kalau mencar-mencar nanti akan sulit sekali. Dan ada juga orang yang pilihan saja hijrahnya, boleh tidak hijrah atau boleh hijrah. Ini bagi muslim-muslim yang tinggal di satu negara minoritasnya muslim, mayoritas non-muslim, tapi mereka masih bisa memperlihatkan agamanya. Kayak mereka masih bisa bangun masjid, mereka masih bisa ibadah. Contoh teman-teman kita di Amerika, di Eropa sekarang, mereka sangat leluasa untuk bisa membangun masjid, bahkan bisa beli gereja, mereka bangun tiap hari dan masuk Islam. Tetapi ada juga wilayah yang tidak seperti itu, seperti misalnya di daerah Cina sekarang ada sebagian wilayah seperti Ugru, mereka nggak bisa, malah kalau ketahuan mereka ibadah malah disiksa. Nah ini kondisinya ya, di lapangan. Jadi kalau orang itu mampu memperlihatkan agamanya, dia bahkan menjadi dai misalnya di sana, menunjukkan tentang apa itu Islam, maka mereka di sini boleh hijrah, boleh tidak. Jadi ini kondisi hijrah hissi secara fisik. Sebagian ulama ada juga yang menarik hijrah hissi ini ke satu kondisi orang yang dia berada di komunitas, walaupun bukan negara non muslim, dia berada di negara muslim atau dia berada di satu perusahaan muslim, tapi di situ tidak bisa ibadah sama sekali. Ada di Indonesia misalnya, sebagian informasi yang sampai kepada kami,
Itu mereka bekerja, yang pemiliknya perusahaannya muslim, di situ juga banyak muslim yang kerja, tapi memang nggak, kalau sholat nggak boleh misalnya. Mereka pas Jumatan malah diadakan meeting misalnya jam 12 siang. Contoh, nah ini juga dia harus secara hissi. Dia keluar dari perusahaan itu, cari komunitas muslim, perusahaan yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih hijrah yang pertama masalah hissi. Kalau hijrah yang kedua masalah maknawi. Nah, maknawi ini maksudnya beranjak daripada hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini yang biasa seperti Kang Uki sama teman-teman yang lain yang dulunya mungkin jauh dari agama kemudian hijrah, itu lebih kepada maknawi. Tapi kalau mau digabungkan antara maknawi sama hissi adalah bagaimana kita hijrah secara makna, meninggalkan semua kebiasaan kita yang dulu, lalu kita kuatkan dengan yang hissi, yaitu pindah ke satu komunitas yang lebih menguatkan kita. Nah, itu bisa juga.